Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Jessica sudah bebas. Apa kabar Hakim Binsar Gultom, yang paling ngotot penjarakan Jessica? Kebebasan Jessica mengingatkan kita akan sosok Hakim Binsar Gultom, yang sangat kritis ketika mengadili Jessica. Mari kita kembali mencermati daya kritis Hakim Binsar, yang di lain sisi kerap memojokkan Jessica, dan kerap lupa menanyakan hal-hal konkret perkara. Berhadapan dengan Hakim Binsar, Jessica tampak tidak takut. Namun, tetap saja tidak bisa ditutupi bahwa Jessica seperti pasrah ketika berhadapan dengan Hakim Binsar. Hakim Binsar terus memainkan strategi pukul mental untuk menekan Jessica. Pertama, bertanya soal siapa yang memasukkan sianida ke kopi Mirna. Kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya beneran tidak tahu. Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Jessica wajib tahu siapa yang memasukkan sianida ke kopi Mirna? Bukankah alat-alat bukti yang mampu menjawabnya? Kasus ini membuat kita bingung, karena majelis hakim tidak pernah berani menanyakan dari mana Jessica dapatkan sianida. Kedua, terkait apakah Mirna mengaduk kopinya sebelum diminum. Ketika dia minum, Mirna kocok langsung begitu, ya toh? Itu saya tidak melihat prosesnya. Nah, bagaimana saudara tidak melihat kalian cuma 3 orang, kan itu? Iya. Dan saudara yang menunggu sebagai tuan rumah lah katakan di situ. Namanya mereka baru datang, mungkin wah ini kopi siapa? Oh kopi lu kan, itu pesanan lu kan, kurang lebih begitu. Iya. Nah mau tidak mau ada dong. Harus diakui bahwa Hakim Binsar memang salah satu hakim senior yang teliti dan kritis. Dia menanyakan hal ini supaya menguji kejujuran Jessica mengenai keadaan yang terjadi pada waktu itu. Namun, Jessica sepertinya jujur juga ketika mengatakan tidak memperhatikan Mirna di saat meminum kopi. Ketiga, mengapa Jessica tidak minum kopi? Yang menarik lagi di situ, saudara kan juga suka kopi kan? Iya. Kenapa cuman Mirna aja yang disuguhkan kopi, saudara juga nggak buat kopi gitu loh? Soalnya saya minum kopi itu kalau nggak pagi sama siang, Yang Mulia. Kalau malam saya minum saya tidak bisa tidur. Hakim Binsar terus menguji konsistensi jawaban Jessica. Sebagai pecinta kopi, Jessica ditanyakan mengapa pada waktu itu tidak meminum kopi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Keempat, mengapa tidak memesan cemilan? Baik, itu jawaban saudara. Lalu kenapa seorang tamu, apa 2 orang tuh nggak ada makanan tambahan, camilan misalnya? Iya. Kok hanya 1 aja, apalagi teman yang sudah lama nggak basuh, nggak ketemu? Iya, Yang Mulia, saya tidak kepikiran cemilan pada hari itu. Mungkin kalau mereka sudah datang kita bisa pesan. Tidak terpikirkan ada. Tidak terpikir memesan cemilan. Sangat terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu? Hakim Binsar sepertinya menjadikan kelaziman pada sebagian besar orang dalam melihat Jessica dengan kedua kawannya, Mirna dan Hani. Menurutnya tidak lazim ketika Jessica tidak memesan cemilan di saat kumpul bersama temannya. Bagaimana tanggapan Anda? Kelima, terkait Mirna yang datang bersama Hani. Sangat terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu Hani akan ikut? Ikut tidak. Maksudnya datang bersama Mirna? Iya, datang bersama tidak Mirna. tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena apa? Karena saya tidak dapat kabar dari WA. Saya cuma dapat kabar dari Mirna. Karena menurut keterangan saksi Arif, suami Mirna, takut kalau sendirian, katanya si Mirna.
harus ditemani. Makanya yang kita dengar di dalam persidangan ini, Mirna mengajak ya si Hani. Hakim Binsar mencecar Jessica terkait kehadiran Hani yang tidak diketahuinya. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Haruskah Jessica tahu Mirna datang bersama Hani? Apakah hal ini juga tidak lazim? Keenam, soal Jessica garuk tangan. Itu garuk-garuk apa itu? Apa Sejujur-jujurnya, berapa kali itu digaruk-garuk coba? Yang Mulia, saya memang tangan saya kebiasaan suka begini. Emang itu kebiasaan saya dari kecil. Bu? Itu saya sebenarnya bukan menggaruk, kalau kata-katanya lebih arah mengusap. Lihat dulu itu. Iya, saya lihat itu. Oh, udah lihat ya? Soalnya saya setiap hari lihat juga tangan saya begitu, Yang Mulia. Nah itu. Itu hal yang saya lakukan secara refleks. Ya, saya hanya ingin kejujuran saudara di situ. Tidak lazim walaupun ada gatal selalu digaruk-garuk lagi. Kalau hanya sekali mungkin masuk di akal. Iya. Tapi setelah saya memegang tas, saya tidak begitu lagi. Itu saya tidak berasa gatal. Setelah saya memegang tas, kalau ada barang yang saya pegang Jadi begini, bukan tangan saya nggak karena begitu. memegang serbuk sianida misalnya itu bukan? Tidak, Yang Mulia. Enggak. Tidak. Ya itu harus kami tanyakan. Kalau saudara jawab tidak, ya kami akan melihat nanti ya, mempertimbangkan. Baik. Hakim Binsar tampaknya mencoba mengikuti pendapat ahli terkait dampak serbuk sianida, bahwasanya, kalau kulit kita bersentuhan dengan serbuk racun sianida, maka kulit kita akan mengalami gatal-gatal. Tapi ternyata, Jessica tidak sedang menggaruk tangan, karena memang tangannya tidak gatal. Ketujuh, menanyakan mengapa celana Jessica yang sobek, dibuang. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, mengapa harus dibuang? Kan bisa dikasih kepada ya orang-orang sekitar, tetangga yang sangat membutuhkan. Saya biasa di Australia, saya biasa menyumbangkan baju Yang Mulia, tapi yang masih layak pakai. Menyumbangkan, Tapi yang tidak ada yang bukan robek. dibuang. Bukan, tidak ada yang robek saya sumbangkan. Hah? Bukan baju robek yang saya sumbangkan. Buang kalau sobek. Kalau sobek buang. Kalau masih layak pakai, saya udah bosen baju itu, saya sumbang. Ya, tapi itu kan di Australia. Ini secara kebetulan ada kaitan kasus ini, jadi menimbulkan sesuatu pertanyaan begitu loh. Iya, saya mengerti itu. Ya. Iya. Anehnya di tong sampah kalau kita baca BAP tidak ada lagi. Iya. Berarti itu sangat penting sepertinya. Ada yang melenyapkan. Bagaimana itu? Saya hanya waktu pembantu saya tanya, "Non, celananya robek yang kemarin kamu pakai." Saya bilang, "Oh ya udah buang aja," gitu. Saya cuman ya udah buang aja, saya nggak kepikir kalau akan ada kasus, kalau akan celana saya dicari, saya nggak kepikir seperti itu Yang Mulia. Pertanyaan Hakim Binsar juga soal kelaziman dalam kehidupan bersosial di Indonesia, bahwasannya, karakter saling membagi dan memberi terhadap sesama, patut dilakukan setiap orang yang memiliki keadaan yang berkecukupan. Tapi, Jessica menegaskan bahwa membagi dan memberi terhadap orang lain haruslah memenuhi unsur kelayakan juga. Kedelapan, soal keterangan dari pembantu Jessica tentang celana bau ikan teri. Terus dikatakan oleh pembantu saudara karena dia kan basah kuyup dimasukkan ke plastik. Ketika dia membuang, itu katanya bau seperti ikan teri. Saya tidak tahu. Hah? Saya tidak Ya, tahu itulah kenapa dia menurut bilang dia. begitu. Iya. Adakah sebelumnya di sana saudara memasukkan sesuatu sampai bisa baunya begitu? Dimasukkan di mananya Yang Mulia? Ya di kantongnya itu atau di mana? Kenapa begitu bau pakaian seorang gadis kan? Saya kira kalau hanya 1 hari 2 hari nggak sampai begitu baunya. Celana saya tidak bau Yang Mulia, dan itu kantongnya celana saya kalau Yang Mulia bisa lihat ketat sekali. Saya tidak bisa naruh apa-apa di kantong celana saya. Menurut itu pembantunya. Ya, saya tidak tahu kenapa dia Memang berkata seperti itu. Si pembantu itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, hanya itu aja ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Kalau memang dikorelasikan dengan serbuk sianida, bukankah sianida itu baunya seperti almond?
Terkait keterangan dari pembantu Jessica, seharusnya tidak dijadikan pertimbangan, karena pembantu ini tidak pernah dihadirkan di persidangan. Kesembilan, tentang menggeser gelas kopi Mirna. Itu sesungguhnya yang menggeser itu siapa? Saya tidak merasa menggeser gelas. Tidak merasa. Tidak, saya tidak menggeser gelas. Saya hanya minum minuman saya. Yang gelas yang kopi saya tidak sentuh. Mungkin ini melompat ke tengah sini yang sebelumnya di sini. Siapa menurut saudara menggesernya? Kalau memang tidak merasa saudara. Saya tidak merasa saya yang menggeser. Hakim Binsar tampaknya tidak puas dengan keterangan Jessica, yang memang selalu lupa dengan detail-detail kejadian di Cafe Olivier. Padahal, dalam posisi Jessica yang sangat tertekan, tidak dimungkinkan mengingat dengan baik detail-detail kejadian. Kesepuluh, tentang sedotan. Pertanyaan berikutnya, saudara juga lihat tadi di dalam penyajian kopi itu oleh Agustri, itu sedotan masih terletak di tatakan. Tiba-tiba melihat dari kejadian itu sedotan sudah ada di gelas. Saudara tahu enggak siapa yang masukkan itu ke dalam? Kalau itu saya sangat yakin saya tidak memasukkan masukkan sedotan ke gelas. Siapakah saudara? Tahu enggak saudara siapa yang masukkan? Saya tidak melihat, tapi kalau misalnya ditanya begitu ya kemungkinan Mirna. Perkara sedotan Mirna memang pada akhirnya menjadi persoalan serius. Sedotan yang menurut saksi pegawai Oliver telah digelas Mirna sebelum Mirna datang, sangatlah ngawur. Terkait sedotan, harus menjadi bukti kasus ini direkayasa. Pegawai Oliver memindahkan sisa kopi Mirna ke botol, tetapi bagaimana dengan sedotannya? Atau mungkin pegawai Oliver sudah memakan sedotan itu? Ke-11, soal tidak mengicip kopi Mirna. Senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan, mestinya sih saudara juga harus mencicipi. Tapi saudara demi keselamatan juga ya. Pada saat saya di BAP tersebut, mungkin saya dipengaruhi terarahkan oleh banyak orang yang mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya ingatnya seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu, saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi, hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap, begitu. Hakim Binsar kembali menguji akal sehat kita semua dalam perkara kopi sianida. Tentu saja, ia kembali menggali ingatan Jessica. Tapi, masalahnya ialah, apa korelasinya dengan kematian Mirna, ketika Jessica mengicip kopi Mirna tersebut?